kami kembali membahas salam damai di Pilkada DKI Jakarta di Kompas Petang bersama Presiden PKS Sohibul Iman dan juga Jan Faridz, Ketua Umum P3 Muktamar Jakarta. Saya ke Pak Sohibul Iman dulu. Tadi kan kita terpotong soal ada masalah yang harus diselesaikan. Nah, provokasi-provokasi ini kenapa sih bisa muncul? Di mana masalah puncak gunung es ini bermula? Ya, saya kira masyarakat ini kan sebetulnya gampang sekali diarahkan ya. Kalau kemudian mereka itu tidak merasakan adanya hal-hal yang ya mengganggu mereka, yaitu tadi saya katakan pertama dari sisi keadilan ya, ekonomi, kemudian juga penegakan hukum yang juga harus adil, dan juga boleh jadi ini adalah masalah tata kelola pemerintahan itu sendiri. Nah, karena itu kami dalam diskusi kemarin itu kita ingin kembali menempatkan ya marwah ya pengelolaan negara ini itu dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa mengatasi persoalan ketidakadilan, persoalan ketidakpastian hukum ya, dan juga adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang mencerminkan adanya good governance ya. Nah, di titik inilah kita kemudian melihat ya persoalan-persoalan, misalnya kita ingin bahwa ke depan ini penyelenggara negara itu adalah mereka-mereka yang memiliki integritas yang baik. Karena marwah pemerintahan ini itu hanya akan ada kalau kemudian yang menjadi penyelenggara negara ini adalah orang-orang yang berintegritas, baik legislatif, yudikatif maupun juga eksekutif ya tentu. Misalnya kasus sekarang yang mengusik masyarakat tentang korupsi iktp kan melibatkan orang-orang yang seharusnya tidak terlibat. Ya, nah ini juga tentu memicu pada masyarakat. Nah, yang kedua juga kita berharap ada bahwa dalam meletakkan marwah pemerintahan ini adalah orang-orang yang memang bisa taat asas ya di dalam menjalankan pemerintahan. Ya. Jadi misalnya sekarang kita melihat kok seperti ada menteri segala urusan segala hal misalnya. Saya kira ini juga menjadi persoalan karena harusnya tentu dikelola dengan taat asas. Yang ketiga juga kita ingin ada penyelenggara negara yang serius. Misalnya hari ini saja kita misalnya disajikan sebuah drama ya, adanya pembacaan tuntutan jaksa, tiba-tiba jaksa minta menunda hanya karena alasan belum selesai diketik. Ini kan mencerminkan ya penyelenggara negara yang tidak profesional, tidak sungguh-sungguh. Nah, saya kira tontonan-tontonan seperti ini, penyelenggara negara yang ya integritasnya rendah, kemudian tidak taat asas, dan yang ketiga tidak profesional, ini juga menjadi hal-hal yang mengganggu ya kejiwaan masyarakat. Nah, dari situlah kemudian ya terjadi ledakan-ledakan di masyarakat. Ya, saya ke Pak Jan Faridz sudah ingin menjawab tadi. Boleh. Silakan. Ustadz, Anda beda dikit nih Ustadz. Jadi kalau saya melihat pemerintahan Pak Jokowi itu sudah sangat proper lah. Kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, ya kan, tol laut yang terintegrasi, ya kan, jalan tol ada di mana-mana, ya kan, pemerataan pendapatan bagi rakyat. Saya lihat usaha-usaha beliau itu maksimal lah, jauh lebih bagus dan berani menggunakan anggaran meskipun demi kepentingan kesejahteraan. Jadi antara infrastruktur dengan kesejahteraan itu berimbang. Nah, sementara itu tadi kasusnya Pak Basuki juga sempat di. Iya, makanya. Dan begitu juga mengenai pilkada. Sekarang kalau dibilang pemerintah ini ada kekurangan. Kekurangan itu kan pemerintah ini partnernya itu adalah DPR RI. Nah, kalau DPR RI merasa ya kan kita punya perwakilan di DPR RI atau kita merasa ada kekurangan dengan pemerintah, kan gampang, kita tinggal ngomong sama anggota DPR RI kita perintahkan mereka untuk berdiskusi dan berdialog dengan pemerintah
supaya bisa ada interaksi, supaya bisa ada saling koreksi, supaya bisa ada saling mengisi, ya kan? Jadi jangan hanya karena pilkada tiba-tiba meluas ke arah-arah yang lain, karena pilkada yang 22 provinsi yang memilih pemimpin non-muslim nggak pernah ada masalah. Kenapa tiba-tiba Jakarta ada masalah gitu loh. Sekarang ya kan? ada beda pandangan, tapi singkat saja kita akan simpulkan komitmen dari dua pihak ini jelang pilkada yang damai. Dari Pak Jan silakan komitmennya. Sama. Komitmen saya pilkada damai, ya kan, aman dan berjalan dengan baik. Supaya siapapun pemimpin yang terpilih itu, itulah pemimpin yang harus kita akui, dan kita berharap tentu mereka inilah ya kan pemimpin yang akan mengayomi rakyat Jakarta. Terakhir dari Pak Sohibul Iman, silakan komitmen dari PKS dan juga. Ya, jadi kita karena melihat tadi tensi seperti itu, maka kita semua tidak boleh memberikan bensin tambahan kepada ketegangan-ketegangan yang dirasakan sekarang. Betul. Nah karena itu mari kita semua hindari menjelang tanggal 19 ini adanya usaha-usaha ataupun kampanye-kampanye yang sifatnya fitnah, intimidasi, kemudian memberikan rasa takut, kalau tidak begini akan begitu. Saya kira ini semua harus kita hindari. Mari kita ciptakan ini menjadi pilkada yang sangat demokratis. Amin. Amin. Jadi kita sepakat semua bahwa semua pihak akan menjaga pilkada yang aman, damai, siapapun yang terpilih pemimpinnya legowo masing-masing pihak untuk menerimanya. Terima kasih Pak Sohibul Iman, Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih juga Pak Jan Faridz, Ketua Umum P3 Muktamar Jakarta sudah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih banyak.